Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Amin. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali masih di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Ibu Mia. Dan pada hari ini juga kita akan belajar bersama-sama tentang Quran Surat At-Tin yang mana di dalamnya terdapat pembahasan mengenai membaca dan menghafal Quran Surat At-Tin serta memahami makna dari Quran Surat At-Tin. Baiklah, anak-anak ibu yang soleh dan solehah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan kemudahan dalam belajar serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman, waj'alani minas solihin. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, pada materi pertama ini, di pertemuan kali ini, kita akan belajar bersama tentang Quran Surat At-Tin, yang mana kita ketahui bahwa Surat At-Tin merupakan urutan surat yang ke-95 dan memiliki arti buah tin yang diturunkan di kota Mekah dengan jumlah 8 ayat. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah masih ingat apa itu Al-Quran? Ya, benar sekali. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Adapun dalam memahami isi Al-Quran itu sangatlah penting bagi kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku telah meninggalkan pada kamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Kitab Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Baiklah, anak-anak ibu, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu untuk membaca serta menghafal Quran Surat At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Baiklah anak-anak yang soleh dan solehah, selanjutnya kita akan mempelajari makna kandungan dari Quran Surat At-Tin serta latar belakang turunnya Quran Surat At-Tin. Surat At-Tin ini berkaitan dengan pertanyaan dari para sahabat tentang balasan bagi orang yang sudah tua atau pikun. Namun dalam kandungan surat At-Tin pada ayat pertama, kedua, dan ketiga ini menyatakan sumpah Allah Subhanahu wa taala atas nama At-Tin, Az-Zaitun, dan At-Turi Sinin. Menurut sebagian ahli tafsir, Tin adalah tempat tinggal Nabi Nuh alaihi salam, yaitu di kota Damaskus, yang banyak ditumbuhi oleh pohon tin. Tin juga adalah buah yang enak dan lembut serta mudah dicerna, dan ia juga menjadi obat yang banyak manfaatnya.
Sedangkan Zaitun ialah Baitul Maqdis, di mana tempat suci kedua umat Islam yang berlokasi di Yerusalem atau yang kita kenal dengan Palestina, yang banyak ditumbuhi pohon zaitun, dan zaitun ini adalah buah yang memiliki keistimewaan karena memiliki kandungan-kandungan minyak di dalamnya, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Adapun At-Turi Sinin, yaitu Bukit Sinai, di mana tempat Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Anak-anak, Ibu sekalian, pada ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama kota Mekah, yang mana kota Mekah ini terkenal daerah yang penuh barokah. Adapun pada ayat keempat juga menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dibanding dengan makhluk yang lainnya. Karena pada ayat kelima dan keenam juga dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menerangkan sebagian manusia ada yang menyimpang dan sebagiannya lagi orang-orangnya beriman dan suka beramal soleh. Adapun pada ayat ke-7 dan ke-8, orang-orang yang tidak beriman dan beramal soleh adalah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendustakan Allah. Padahal mereka mengetahui semua akan adanya kematian dan akan menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sesungguhnya Allah adalah hakim yang maha adil. Jadi, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, setelah kita mengetahui tentang bacaan Quran Surat At-Tin ini, kita akan mengambil hikmahnya. Adapun hikmah yang dapat kita ambil di sini, bagaimana kita seharusnya berlaku sebagai manusia. Kita harus tetap tawakal kepada Allah, karena sesuai dengan tujuan penciptaan manusia, yaitu beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dari Quran Surat At-Tin ini juga kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena contohnya dengan menertibkan ibadah kita kepada Allah, kita dapat mulai dari hal yang terkecil, yaitu kita taat melaksanakan sholat 5 waktu yang wajib. Terus selain itu juga kita bisa melakukan amal soleh, contohnya membantu orang tua, membantu orang yang membutuhkan. Itulah hikmah yang dapat kita amalkan. Dari Quran Surat At-Tin ini, bagaimana anak-anak ibu sudah paham semuanya? Ibu harap anak-anak ibu dapat mengambil kesimpulan dari pelajaran Quran Surat At-Tin ini. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari mempelajari Quran Surat At-Tin ini, bahwasanya yang pertama, manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna dibandingkan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Yang kedua, Allah akan menempatkan manusia ke tempat yang serendah-rendahnya apabila manusia itu sendiri durhaka kepada Allah dan tidak mau beramal soleh. Maka Allah akan menempatkan manusia yang beramal soleh ke dalam surganya Allah. Yang ketiga, Allah adalah hakim yang maha adil. Dan yang terakhir, hari pembalasan itu pasti ada, sehingga kita wajib untuk mengimaninya. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Apabila ada yang tidak dimengerti oleh anak-anak sekalian, bisa mengajukan pertanyaan sama Ibu, dan nanti akan Ibu kasih latihan soal yang harus
kerjakan sebagai evaluasi dari pembelajaran kali ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.